Kak Damai, kamu di mana sekarang? Kak Damai, ada apa Mawar? Kenapa kamu menangis? Keluargaku harus pindah. Pindah kemana? Kota Raja Wali. Aku akan menemui papaku. Aku akan mencarimu saat dewasa. Ini pusaka keluargaku. Nenek bilang, ini untuk istri saat aku dewasa. Pakailah dulu. Apa itu istri? Hei, tentu saja itu istriku. Aku akan menikahimu saat dewasa. Baik, saat aku dewasa nanti, aku akan jadi istrimu. Mawar, Mawar. Ayo kita pergi. Mamaku sudah datang. Aku harus pergi. Ehem. Mati saja kau, dasar pria mesum. Tadi anak itu menabrakku. Aku mau ambil ponsel makanya. Hei, jangan. Bajingan, hapus fotonya sekarang. Brengsek, hapus fotonya sekarang. Cantik. Anda yang pesan mobilnya? Ah iya, guru, tunggu sebentar ya. Kalau bukan karena wawancara, sudah kuhabisi kau. Hei, jadi pergi tidak? Guru, segera. Dasar mesum. Wanita kasar. Terima kasih, guru. Resume. Guru, tunggu sebentar. Aku salah bawa tas. Jimat dari mamaku masih ada di dalam tas. Mawar. Mama sudah tidak kuat lagi. Jaga dirimu baik-baik nanti. Mama, tidak mungkin. Mama akan baik-baik saja. Ini jimat yang Mama minta. Beberapa hari yang lalu. Pakailah ini terus. Ini akan melindungimu. Baik. Setelah Mama tiada, bawalah abu Mama kembali ke kampung halaman. Mama, Sayangnya, Mama tidak bisa melihatmu saat kamu menikah nanti. Mama, aku mohon. Jangan tinggalkan aku sendiri. Mama, aku mohon. Mama. Bintang Pradipta. Bintang Pradipta. Keluar, Bintang. Bintang. Lihat, sayang ini lucu sekali. Nyonya besar. Nyonya, ada gadis galak di luar ingin bertemu tuan muda. Cari Bintang? Apa mungkin Bintang berbuat salah padanya? Tidak mungkin. Suruh dia masuk. Baik, Mama, tidak apa-apa. Bintang Pradipta. Bin. Nenek, Bibi. Halo, saya cari Bintang Pradipta. Yu. Mama, ada apa? Mama. Mama. Mama kenapa? Mama. Nenek, Mama kenapa? Cepat panggil ambulans. apa yang sebenarnya terjadi? Gak mungkin, kan? Sial banget nasibku. Aku gak ngapa-ngapain, tapi malah mencelakai orang. Apa aku bakal dipenjara? Halo, sudah sampai? Tunggu ya, aku jemput. Nenek, maafkan aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu.
Dokter, aku teman gadis yang tadi itu. Ada gadis mencari Bintang, entah dia itu pacarnya Bintang atau bukan. Begitu Mama melihatnya, beliau sangat histeris lalu tiba-tiba pingsan. Meski dia pacar Bintang, tidak seharusnya sehisteris itu. Benar juga, kan? Gadis itu sampai pucat pasi. Mana Mama? Di dalam? Lalu gadis itu di mana? Loh? Tadi masih di sini? Aduh, soal penghentian kandungan itu makin lama akan makin bahaya. Penghentian kandungan? Nak, apa yang mengganjal? Ceritakan pada Mama. Jangan menyesal seumur hidup karena emosi. Tak peduli kau di mana, segera pulang sekarang juga. Pah, ada apa lagi? Lihat apa yang kau lakukan. Masih berani tanya ada apa? Papa peringatkan. Jika masalah Gia tak beres, Papa patahkan kakimu. Aneh sekali. Duduklah. Keluarga Pradipta sepi keturunan, kau dan Bintang, sama-sama pewaris tunggal. Anak ini tidak boleh digugurkan. Bagaimana kau yakin itu anak Bintang? Dia sudah kemari, coba pikir mana ada gadis selingkuh, mengandung anak orang lain, tapi masih berani menemui keluarga pacarnya? Mungkin saja, putra kita yang main lalu buang. Beraninya bocah itu. Gia, ini karena aku gagal mendidik. Aku minta maaf. Tidak. Ini masalahku. Tak ada hubungannya dengan Bintang Pradipta. Lihat betapa baiknya gadis ini. Bocah nakal di rumah kami itu sama sekali tak pantas untukmu. Benar Gia, saat bocah itu pulang, Paman akan membelamu. Paman apa? Apa otakmu rusak? Oh, Gia, ini Papa yang akan membelamu. Benar. Mama juga akan membelamu. Kenapa jadi begini? Padahal awalnya aku hanya ingin mengambil tasku kembali. Aduh, Mama sudah sadar. Mama, Mama membuat kami takut. nak, kemarilah. Mendekatlah ke nenek. Aku, Ayo, Bagus, syukurlah. Cucu menantu, nenek sangat merindukanmu. Akhirnya kamu datang juga. Mama, dengarkan. Dia mengandung bayi Bintang. Benarkah? Jadi, aku bisa melihat sisitku. Aduh, syukurlah. Nenek, sebenarnya aku. Nyonya besar sudah sadar? Dokter Limbong, tolong bantu. Saya akan periksa Nyonya besar. Tidak ada masalah serius, tapi harus tetap tenang. Jangan sampai terkejut lagi. Terima Baik, kasih. terima kasih. Cucu menantu, tadi mau bicara apa? Bukan apa-apa. Bagaimana aku mengatakannya? Mawar, Kak Bintang. Mawar, setelah sekian lama, akhirnya aku menemukanmu. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Aku sudah siapkan hadiah. Apa yang terjadi? Kenapa jadi begini? Mawar, akhirnya aku menemukanmu. Siapa kamu? Aku Kak Damaimu. Salah mengira aku Mawar Baskoro. Sih tidak apa-apa, tapi dia bilang kami sahabat kecil dengan janji rahasia. Awalnya kupikir ini menarik, ingin bermain dengannya, tapi dia bawa tas wanita saat menyatakan cinta, sungguh konyol. Tapi dia dan Mawar Baskoro memang jalang dan anjing, jodoh sejati. Mawar, yang ini bagus. Ini sangat manjur. Kak Bintang, aku sangat menantikan pernyataan cintamu, tapi Mawar, aku saja yang terlalu berharap. hei, Mawar. Wanita kasar sialan itu. Pertemuan berikutnya, aku bisa manfaatkan rasa bersalahnya untuk mempermainkannya. Mawar Baskoro, oh Mawar, ingin sekali kau melihat sendiri bagaimana kakak sahabat kecilmu itu aku perlakukan seperti anjing. Lihatlah betapa bahagianya Mama hari ini. Nyonya besar. Gia, ini adalah hadiah dari nenek untukmu.
Tidak perlu nenek, ini terlalu berharga. Hanya barang kecil seharga beberapa juta. Apanya yang mahal? Ayo pakai ini. Beberapa juta? Gia, ini uang jajan dari mama, sandinya 6 buah angka 6, pakailah sesukamu. Tidak usah, Bibi. Uangku sendiri sudah cukup. Bicara apa kamu? Ambil ini. Di dalamnya tidak mungkin. Ada beberapa juta juga, kan? Tentu tidak, hanya 10 juta. Memang sedikit, pakai saja dulu, kalau kurang, mama beri lagi. Hanya 10 juta ya. Gia, teman Pak, memberi Ferrari merah. Pak sudah terlalu tua untuk itu, jadi kuberikan padamu. Ini. Berapa harganya? Tidak mahal, 4 juta dolar Amerika. Aku tidak akan dipenjara karena penipuan puluhan juta, kan? Ah, hantu. Nyonya muda, Paman Budiman. Ternyata Anda. Nyonya muda mau keluar? Sebaiknya lewat pintu utama. Banyak CCTV di luar villa, bisa memicu alarm. Lagi pula, ada banyak anjing penjaga. Mereka dengan Nyonya masih belum akrab, bisa sangat berbahaya. Oh, begitu ya. Jika Nyonya muda ingin keluar, perlu saya siapkan mobil dan sopir? Tidak usah. Besok pagi saja keluarnya. Sekarang sudah larut. Aku mengantuk. Aku mau tidur saja. Sudahlah, tunggu Bintang Pradipta kembali. Semuanya akan jelaskan. Paling buruk nanti, aku tidak akan melawan meski dipukul atau dimaki. Mereka tidak mungkin benar-benar memenjarakanku. Nak, apa yang mengganjal? Ceritakan pada mama, jangan sampai menyesal seumur hidup karena emosi. Gia, saat bocah itu kembali, Paman akan membelamu. Cucu menantuku, nenek sangat merindukanmu. Akhirnya kamu datang juga. Andai mereka benar keluargaku, pasti sangat bahagia. Sudahlah, jangan dipikirkan. Tidur, tidur. Pergi sana. Kau? Tidak. Aku. Mana tasku? Ketemu. Masih ada? Masih ada. Kau tahu tidak kau sudah membuatku menderita. Dan lagi, kenapa kau ada di rumahku? Kau tidur di ranjangku. Aku bicara padamu, dengar tidak? Mana jimatku? Bukannya jimatnya ada di tas? Aduh. Mana jimatku? Aku bicara padamu. Mana jimatku? Mungkin hilang? Hilang? Ayo cari. Cepat bantu aku cari. Di jalan? Sudah lewat 1 malam, pasti takkan ketemu. Pasti masih ada. Pasti masih ada. Kumohon, bawa aku mencarinya, aku mohon padamu. Sudahlah, kau cuma mau uang kan? Hanya jimat usang, aku ganti saja. Kau pukul aku lagi? Ada apa ini? Kenapa? bukan apa-apa. Apa yang terjadi? Pa, kenapa pukul aku? Apa, bocah ini mengganggumu? Katakanlah, jangan sungkan pada mama.
Dia menghilangkan jimat. Pemberian ibuku. Kau. Tak apa. Mama carikan yang baru. Sekalian, ajak ibu besan, kami berdua, satu orang satu jimat. Tapi aku sudah tak punya ibu. Berlutut. Minta maaf pada Gia. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Kau. Dasar anak nakal. Papa benar-benar memukulku. Pukul, hajar dia sampai kapok. Gia, abaikan saja anak nakal ini. Kenapa aku punya anak sepertimu? Tunggu, kenapa semua menyalahkanku? Salah dia sendiri, salah ambil tas. Masih berani membantah? Paman. Bibi. Sebenarnya aku. Ada apa? Pagi-pagi sudah dengar kalian ribut? Pagi-pagi sudah dengar kalian ribut. Mama, Nenek. Ma, ini semua ulah bocah ini. Gia, cerita saja pada nenek. Oh, sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku baru ingat hari ini. Ada beberapa wawancara. Aku mau ganti baju dulu. Ya. Ikut aku. hei, Gia. Ma, ayo duduk. Tidak apa-apa. Namanya juga anak muda, cuma adu mulut saja. Ini hadiah dari nenek, paman, dan bibi. Semuanya ada di sini. Ambil saja, anggap sebagai ganti rugi. Tidak usah, karena salah paham. Mereka mengira aku ini pacarmu, dan mengira aku hamil anakmu. Nenek sedang tidak sehat, jangan sampai keceplosan. Ya, nanti saja, baru jelaskan pada mereka. Anu, soal jimat itu, aku minta maaf. Keluar dulu, aku mau ganti baju. Aku pergi wawancara dulu. Wawancara Wawancara apa sih? Masuk saja ke perusahaan sendiri. Lagi pula sekarang kamu sedang hamil. Seharusnya di rumah saja, fokus istirahat saja. Benar. Lebih baik mandiri. Nenek, paman, bibi, aku pergi dulu. Pergilah. Tapi, Ma, aku ke kantor dulu. Ma, aku pergi minum teh dulu. Nenek, Bintang, kamu susah payah menemukan Gia. Kenapa tidak menghargainya? nenek, kapan aku mencarinya? Apa kamu lupa saat kamu kecil, seperti apa rupa pusaka itu? Sudah bertahun-tahun, mana mungkin aku ingat. Nenek, kenapa tanya itu? Kamu ini akan menyesal. Kalian semua kenapa menyalahkanku? Dia yang hilangkan tasnya. Dan buatku gagal menyatakan cinta. Dia menghilangkan jimat pemberian. Mama, Kau. Tidak apa-apa. Aku carikan satu buah lagi. Sekalian ajak ibu besan, kita 2 buah, satu orang carikan 1 buah. tapi aku sudah tidak punya mama lagi. Sialan. Aku benar-benar pantas mati. Coba lihat lagi. Berikutnya, tunggu. Aku, Hei, ini lift pribadi komisaris utama. Minggir. Biarkan dia masuk. Kenapa tidak masuk? permisi. Melihatku? Tidak mau menyapa? Halo, Paman Pradipta. Aku ingin mendengarmu. Memanggilku Pak, tapi tunggu kau dan Bintang. Setelah menikah, panggil nanti pun sama saja. Tenang saja. Aku takkan ikut campur soal wawancara.
Bisa masuk perusahaan atau tidak, tergantung kemampuanmu sendiri. Jika tidak lolos pun, tidak masalah. Hanya sebuah pekerjaan. Terima kasih, Paman Pradipta. Ah, aku sudah sampai. Dah. Direktur Wijaya. Oh, asisten Setiawan, angin apa yang membawamu ke sini? Kenapa? Tidak menyambutku? Kalau tidak, aku pergi saja. Selamat datang, mana mungkin tidak menyambutmu? Ayo, silakan duduk. Aku baru saja mendapat teh baru. Pas sekali kau bisa mencicipinya. Hei, jangan buru-buru minum tehnya. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kukatakan, tapi Direktur Wijaya biasanya sangat baik padaku. Aku Mengerti? Jika suatu hari aku berkhianat dan menjual rahasiamu, biarlah aku terkutuk petir dan mati mengenaskan. Tadi ada gadis yang datang wawancara, dia naik lift milik komisaris utama, lift pribadi. Ada di lantai 16. Bukankah itu di tempatku? Dia memanggil komisaris utama Paman. Menurut komisaris utama, dia seharusnya adalah nyonya muda keluarga Pradipta. Aduh, kawan, kau sudah menyelamatkanku. Tak perlu banyak bicara, lihat saja kinerjaku nanti. Hei, urusan kita gampang. Yang terpenting sekarang, jangan biarkan nyonya muda merasa tidak nyaman di sini. Kalau tidak, aku. Benar, akan segera kurus. Oh ya, siapa nama nyonya muda itu? Mana berani aku tanya, yang jelas dia sangat cantik. Aku mengerti, nikmati minummu, aku akan segera kembali. Ada apa dengan Departemen HRD? Kenapa kualifikasi apapun disuruh ikut wawancara? Gia Cahya kan? Iya, kami hanya merekrut lulusan kampus unggulan. Kamu dari kampus biasa, apa kelebihanmu dibanding mereka? Tidak ada, tapi aku akan berusaha keras untuk fisik dan ketahanan. Aku cukup percaya diri. Fisik dan ketahanan? Iya, maaf, kamu kurang cocok. Tunggu, tolong lihat dulu. Ini. Direktur Wijaya. Biar kulihat. Ya, sepertinya dia orangnya. Gia Cahya. Hah, kamu boleh pergi? Tunggu. Hah? Apa alasan dia? Gagal wawancara? Pendidikan dan kemampuannya tidak sesuai kriteria kita. Berikan resumenya padaku. Ini, Rencana ini cukup bagus. Dasarnya kuat, detailnya pas, dan idenya kreatif. Kasus rencana miliknya, apa sudah kamu periksa? sepertinya belum. Lalu bagaimana kamu simpulkan bahwa dia tidak mampu? Pendidikannya. Setiap rapat departemen, aku selalu tegaskan, jangan nilai dari ijazah, tapi lihat kemampuannya. Apa kamu benar-benar mendengarkan perkataanku? Aku sudah lihat skema rencanamu, hasilnya sangat bagus. Kapan kamu bisa mulai bekerja? Besok aku bisa masuk kerja. Baik, kalau begitu besok kabari Departemen HRD untuk urus proses masuknya. Saya mengerti. Terima kasih, Direktur Wijaya. Ah, jangan sungkan. Aduh, Bagaimana? beres? Untung aku pergi, hampir saja, karena masalah pendidikan, dia tersingkir. Syukurlah. Asal tahu saja, komisaris utama memang hebat, visinya sungguh berbeda. Gadis itu bukan cuma cantik, skema rencananya juga hebat. Kalau soal kemampuan, masuk ke perusahaan kita lebih dari cukup. Baguslah kalau begitu. Oh iya, Direktur Wijaya, nyonya muda sangat kompetitif, Anda harus berhati-hati. Aku mengerti. Benar, ini dia. Terima kasih, Bibi. Selidiki mobil ini untukku. Juga informasi tentang pria bernama Bintang Pradipta. Porsche 4 juta dolar Amerika, komisaris utama grup Mahawangsa, putra orang terkaya Tio Pradipta, Tuan Muda Sulung Pradipta, Bintang. Mawar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Mawar Baskoro, tak kusangka kau punya sahabat kecil begini. Tapi semua ini akan jadi milikku.
Halo, ini Bintang Pradipta. Sayang, Aduh, jangan ganggu. Aku sedang menelepon. sayang, Jangan ganggu. Aku lagi telepon. Halo? Tahu nomorku dari mana? Halo? Kok diam saja? Halo? Ah, iya. Nomor teleponnya aku tanya ke Mama. Kamu ada waktu? Ada perlu apa cari aku? Jimatmu sudah ketemu? Benarkah? Kamu di mana sekarang? Aku kirim lokasinya. Oke, tunggu ya. Aku ke sana sekarang. Dia cantik sekali. Wajar kan punya pacar. Tapi kenapa aku peduli? Nggak mungkin aku suka dia kan? Nggak mungkin. Mana jimatnya? Terima kasih. Hapus fotonya. Kamu. Mana jimatku? Tapi aku sudah tidak punya mama lagi. Aku. Terima kasih ya. Aku yang menghilangkannya, membantumu mencarinya. Sudah seharusnya. Aku ada urusan, pergi dulu. Ya, dadah. Dadah. Selamat ya, sudah bergabung. Karena kamu sudah masuk dan Direktur Wijaya sangat menyukai kemampuan rencanamu, ada kontrak ini, cobalah. Terima kasih Supervisor Lestari. Aku akan berusaha keras. Ya, kembalilah bekerja. Ya. Harus secepatnya. Hari Jumat klien akan datang. Baik. Siap. Supervisor Lestari, ini draft laporan rencana yang saya buat. Silakan periksa. Ada yang perlu direvisi? Sudah selesai? Berapa lama dia lembur? Oke, saya lihat. Ternyata lumayan. Tidak becus. Buat ulang. Supervisor Lestari, bagian mana yang salah? Perlu saya ajari lagi? Perusahaan merekrutmu untuk jadi magang saja? Baik, saya buat ulang. Supervisor Lestari, lihatlah, saya sudah revisi lagi. Sampah sekali. Tapi, Supervisor Lestari, tolong lihat dulu, bagian ini sudah saya perbaiki. Aku bilang aku tidak puas. Tidak puas. Sampah seperti ini, jangan tunjukkan padaku lagi. Kau kerja tidak pakai otak, hah? Perusahaan menggajimu cuma-cuma. Cepat buat ulang lagi. Sabar sekali lagi saja. Kalau kali ini masih gagal, laporkan dia ke Direktur Wijaya. Silakan lewat sini. Silakan duduk, Pak Vino. Pak Vino, perkenalkan, dia adalah tangan kanan saya, Supervisor Lestari, produk dan pemasaran perusahaan Bapak, dia yang bertanggung jawab. Dan ini adalah Pak Vino dari Sanjaya. halo Supervisor Lestari. Halo Pak Vino. Supervisor Lestari, tunjukkan proposalmu pada Pak Vino. Silakan lihat Pak Vino. Proposal ini, apa ini rencana final kalian? Ada masalah? Seluruh isinya punya rasa superioritas aneh, terkesan sombong, seolah-olah pada pengguna produk kami, kalian sedang menggurui. Jika memang ini rencana final kalian,
Aku ragu akan profesionalisme kalian. Supervisor Lestari, bagaimana rencana ini bisa lolos? Beri aku penjelasan. Ah, maaf sekali. Aku salah ambil rencana. Akan kuambil sekarang. Tunggu sebentar. Pak Vino, tunggu sebentar. Pak Vino, silakan lihat dua rencana ini. Bagus. Ini juga lumayan. Supervisor Lestari, kedua skema ini apa Anda yang buat? Benar, saya yang tulis. Kedua skema ini lebih memihak pengguna, fokus menarik mereka, dan dengan pengguna menjalin hubungan baik. Saya rasa skema pemasaran ini membuat saya tertekan. Jika kami gagal, rasanya tidak enak pada Supervisor Lestari. Pak Vino, Anda berlebihan. Tapi Supervisor Lestari, Anda beri saya dilema. Dilema apa? Dari kedua skema ini, mana yang lebih baik? Pak Vino, jika suka, pakai saja keduanya. Clarissa, bekerja dengan baik. Terima kasih, Pak Vino. Terima kasih, Direktur Wijaya. Pak Vino, lihatlah, sudah jam makan siang. Di hotel dekat sini, saya sudah pesan ruang makan siang 3 orang. Baik. Silakan. Ada apa? Gia Cahya, ini tempat kerja, bukan tempat tidur. Kalau ada lain kali, langsung angkat kaki. Aku lembur beberapa hari ini, mengerjakan rencana pemasaran, Sanjaya. Aku sangat lelah hari ini, makanya ketiduran. Oh, revisi bagian ketiga sudah siap. Tidak perlu, rencana Sanjaya sudah diputuskan. Gia Cahya, kan? Iya. Saya Vino Gunawan dari Sanjaya. Boleh saya lihat? Ah, Pak Vino, dia cuma anak magang baru. Jangan buang waktu berharga Anda. Tidak apa-apa. Dia sudah lembur berhari-hari, sudah sepatutnya saya lihat. Terima kasih, Pak Vino. Rencana ini benar kamu yang buat? Benar, baru saja saya cetak pagi ini. Kamu bilang, ini proposal ketigamu, lalu 2 yang sebelumnya? 2 yang pertama, dibuang ke tempat sampah oleh manajer. Ada apa? Kenapa kalian melihatku? Direktur Wijaya, sepertinya ada urusan di kantor, tidak usah makan ya. Oh ya, ketiga proposal ini saya cukup puas. Laksanakan. Maaf sudah membuat Pak Vino tidak nyaman. Terima kasih sudah menghargai saya. Hati-hati di jalan, Pak. Kalian berdua ikut ke ruang rapat. Coba lihat, apa ini 2 yang kamu tulis sebelumnya? Ini buatan saya. Oh, kalau begitu tidak apa-apa, kamu keluar saja. Oh, Apa yang terjadi? Ada pengumuman, karena alasan pribadi, Supervisor Lestari mengundurkan diri. Pekerjaan tim kalian sementara akan saya pimpin, sampai ada manajer baru yang akan mengambil alih. Akhirnya dia pergi. Kalau sukses, dia yang cari muka. Kalau gagal, dia cari kambing hitam dan selalu bersikap seolah dia yang paling hebat. Benar sekali. Gia Cahya, kan? Berkat kamu, si menyebalkan itu akhirnya pergi. Tapi kamu juga cukup menyebalkan. Hah? Kamu lembur setiap hari. Apa mau membuat kami tersingkir? Bukan, pendidikanku kan kurang bagus. Kalau aku tidak kerja keras, aku bisa dipecat. Sudah di kantor, siapa peduli soal ijazah? Yang penting kan hasil kerja. 3 proposal buatanmu, klien sangat puas, itu sudah hebat sekali. Proyek yang sedang kukerjakan, sudah revisi berkali-kali, tapi belum juga disetujui. Jangan lembur sendirian lagi, mengerti? Baiklah, begitu dong. Ngomong-ngomong, aku Yuna Mahendra. Aku Gia Cahya. Aku Kevin Budiman. Halo. Masuk. Komisaris Utama, ada masalah kecil di Departemen Perencanaan. Masalah apa? Hahaha. Begitu ya.
Ini artinya, dia bekerja dengan baik di sana. Kalau bukan karena Nona Cahya baru masuk, Direktur Wijaya ingin dia jadi manajer baru. Mana bisa begitu? Itu sama saja menyulitkan Gia kan? Katakan padanya, buat pengaturan lain. Baik. Halo? Kamu sudah cukup lama di rumah, saatnya bantu aku di kantor kan? Oh ya, Gia juga ada di kantor. Gia. Hei Yuna, ayo. Gia, ada apa? Kita harus berangkat kerja. Oh, Kak Bintang, terima kasih sudah mengantarku. Semangat wawancaranya. Baik, aku akan semangat. Sial, apa yang terjadi? Kenapa Kak Bintang tiba-tiba bersikap sangat dingin? Lulusan Universitas Harvard? Lumayan hebat. Tapi tanpa pengalaman dan prestasi, langsung jadi manajer? Itu tidak mungkin. Direktur Wijaya, Anda mungkin tidak tahu, pagi ini Kak Bintang yang mengantarku. Bintang? Maksudmu Tuan Muda Pradipta? Benar. Terus kenapa kalau Tuan Muda Pradipta antar? Aku tidak peduli orang lain. Di sini, selalu urusan kantor. Jangankan orangnya Tuan Muda Pradipta, orangnya komisaris utama pun, aku tak akan main curang. Nona Santi Baskoro? Maaf, saya rasa Anda kurang cocok bagi kami. Apa? Dia gila ya? Gia, kamu kenal wanita yang masuk ke ruang rapat tadi? ya, Hubungan kalian buruk? ya. Gawat kalau begitu. Sepertinya dia melamar posisi manajer. Kiriman Tuan Muda Pradipta tak berguna. Menantu pilihan komisaris utama ada di sini. Jika sampai kekasih gelap Tuan Muda itu menindas Nyonya Muda, aku benar-benar tamat. Tenang saja, sepertinya dia tidak diterima. Mawar Baskoro, kenapa dia di sini? Apakah Bintang sudah mengenalinya? Gia. Hah? Gia. Benar, dia sudah lama ganti nama. Kak Bintang salah orang. Mungkinkah dia juga sudah lupa Kak Bintang? Lagi pula itu sudah lama sekali. Apa hubunganmu dengan dia sebenarnya? Aku. Oh. Bisa dibilang adik tiri? Apa mungkin tentang pelakor berkuasa? Iya. Pria itu bernama Wira Baskoro. Saat aku masih kecil, dia pergi merantau, bertahun-tahun tak pulang. Mama yang mengurus rumah sendiri. Lalu, kata orang yang pulang merantau, dia sudah kaya raya, punya wanita dan anak baru. Dia membuangku dan mama. Mamaku tak tahan dengan gosip orang, lalu membawaku mencarinya. Hasilnya, Benar-benar bejat. jika bukan karenanya, mama takkan selalu murung. Takkan mungkin. Kak Bintang, wawancara di perusahaanmu. Ketat sekali ya. Lulusan Universitas Harvard saja tidak lolos. Ini posisi manajer, jadi pengalaman manajemen tetap menjadi syarat utama. Bagaimana kalau kamu coba mulai dari posisi staf dulu? Posisi staf ya. Bagaimana kalau aku jadi sekretaris Kak Bintang saja? Ini, Ayolah, Kak Bintang, aku mohon padamu. baiklah. Terima kasih Kak Bintang. Oh ya, Kak Bintang, ingat tidak? Dulu kamu bilang mau menikahiku saat dewasa. Kak Bintang, sekarang aku sudah dewasa. Terima kasih ya. Mawar, maaf itu cuma candaan lama. Jangan dianggap serius. Kak Bintang, apa kamu sudah suka orang lain?
Baik. Aku mengerti. Kabar baiknya, dia belum tahu aku bukan mawarnya. Kabar buruknya, dia sudah suka orang lain. Sialan, siapa sih dia? Nona Cahya. Pak Vino. Apa ada masalah dengan proposalnya? Ada beberapa detail yang ingin aku pastikan lagi. Kalau begitu aku balik ke kantor sekarang. Cuma detail kecil kok. Bagaimana kalau aku traktir makan, kita bicara sambil makan? Hah? Pergilah. Ayo, pelan-pelan. Ternyata benar kamu, Gia Cahya. Kamu hebat sekali. Meski Kak Bintang tak tahu kau adalah mawarnya, dia tetap menyukaimu. Baju bayi ini cantik sekali. Yang ini juga bagus. Kenapa? Baru kerja sehari, sudah lesu begitu? Bukan apa-apa. Karena Gia, kan? Kenapa terkejut? Sejak Gia pergi malam itu, aku merasa kau aneh. Kalau suka dia, kejar, dan bawa dia kembali. Dengan keadaanmu sekarang, untuk apa kau begini? Kau pikir aku tidak mau dia? Benar-benar tidak berguna. Dengar ya, beberapa hari lagi, adalah ulang tahunku yang ke-50 tahun. Kau harus membawa Gia kembali untuk merayakannya. Kalau tidak, kau bukan anakku lagi. Kenapa bengong? Cepat pergi sana. Bagaimana bisa aku melahirkan anak sebodoh ini? Ya, Pak Vino, sampai sini saja. Bagaimana kalau kuantar lagi? Aku tidak tenang jika tak melihatmu masuk rumah. Tidak usah, hanya beberapa langkah, aku bisa pulang sendiri. Baiklah, Pak Vino, sebenarnya aku sudah punya orang yang kusuka. siapa? Apa aku kenal? Dia seorang sahabat kecilku. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa tadi yang kupikirkan? Bukan Kak Damai, melainkan... Terima kasih ya. Bintang Pradipta. Harusnya aku membencinya, tapi kenapa? Kau di sini? Ada apa? Itu, Mama sebentar lagi, ulang tahun ke-50. Dia ingin mengundangmu ke pesta ulang tahunnya. Kau belum jelaskan soal kita kepada Bibi? Kau tahu sendiri, nenek, kesehatannya sedang menurun. Dan karena masalahmu, mereka jadi dingin padaku. Lalu tadi pagi, di sampingmu, bukannya ada seorang gadis? Bawa saja dia pulang. Dia, itu. Kenapa jelaskan padanya? Dia sudah punya pacar. Mama bilang, kalau kau tidak datang, aku takkan dianggap anak. Baiklah, aku mengerti. Bibi juga baik padaku. Aku akan datang. Ngomong-ngomong, apa yang Bibi suka? Ini aku. Sudahlah, biar kutanya nenek. Kalau begitu, jika tak ada lagi, aku pulang duluan. Selamat malam. Selamat malam. Nenek, aku cuma mau tanya, kenapa nenek datang sendiri? Sudah lama kamu tidak menjenguk nenek. Apa nenek tidak boleh ke sini? Aduh, nenek, bukan itu maksudku. Aku khawatir kesehatan nenek. Tenang saja, aku tidak akan mati. Nenek ini masih ingin melihat cicitku lahir. Hahaha. Sudahlah, memang sudah tua. Nenek istirahat sebentar. Ibunya Bintang itu dulu untuk menyenangkanku saat ulang tahun ke-60. Dia memberiku cipau, dia juga menyukainya. Tolong bantu dia. Pilihkan satu. Aku. Baiklah nenek, mari ku bantu istirahat. Baik. Ayo.
Nenek, istirahatlah di sini. Setelah selesai memilih, aku akan menjemput nenek. Ya, pergilah. Dadah. Halo, aku dan Gia. Di Mal Semesta sekarang, kurang satu pembawa tas. Kamu mau datang tidak? Shanti, apa kamu yakin berita itu benar adanya? Tenang saja Mama, ini info dari karyawan senior di kantor sekretariat. Baik. Kita beli kipau yang paling mahal. Ulang tahun Nyonya Pradipta. Bagaimanapun caranya, kamu harus mengusahakan Bintang Pradipta mengajakmu. Lalu, ambil hati Nyonya Pradipta, mengerti? Ya, Halo, bisa bantu pilihkan Cheongsam untuk ulang tahun ibu? Baik, saya ambilkan. Ya Cahya, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu karena menghalangiku. Ada orang yang memang tidak sopan melihat tetua tidak tahu cara menyapa. Pelakor tak tahu malu. Apa pantas disebut tetua? Wira mencintaiku, tak dicinta itu pelakor. Pasangan sialan. Dasar mulut kotor. Hei, kudengar mamamu sudah mati? Kau. Mama, Kau berani memukul? Kau pukul Hentikan. putriku. jangan berhenti memukul. Berhenti. Lepaskan mamaku. Jangan pukul mamaku. Berhenti, atau kupanggil polisi. Lepaskan. Mama, sudahlah. Kenapa meladeninya? Kita sudah lama berada di dunia berbeda. Pelayan, apa bajuku sudah siap? Apa yang ini boleh? Ini saja. Pelayan, kami juga mau beli kipau dan harus yang terbaik. Benar. Mohon tunggu sebentar. Mama, gelangku hilang. Itu hadiah pesta dewasa yang diberikan Pak. Apa? Gelang 300.000 itu? Aduh, cepat cari. Berhenti. Kau yang mencuri gelang itu, kan? Gila. Hei, jangan pergi. Hei kau. Hei. Kami mau geledah. Apa hakmu menggeledahku? Menolak digeledah, berarti kau takut. Pasti kau pencurinya. Apa yang kau lakukan? Pasti kau. Biar ku cari. Dasar pencuri. Lihat ini apa? Kalian memfitnahku. Hei, jangan bicara sembarangan. Gelang ini jelas-jelas kulihat Mama. Mengambilnya dari tasmu. Lapor polisi. Tangkap dia, biar dia dipenjara. Lapor saja. Saat polisi datang dan terbukti kalian memfitnahku, maka yang dipenjara adalah kalian. Hei, kau. Apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Kau mencuri sidik jariku? Ada CCTV di toko ini. Rencana kalian takkan berhasil. Pelayan. Halo, saya mau periksa rekaman CCTV. Baik, saya panggil kepala toko. Terus kenapa kalau ada CCTV? Aku sengaja pilih titik buta. Kenapa kalian ribut di sini? Kenapa kalian ribut di sini? Dua wanita ini bilang dia mencuri gelangnya dan ingin lihat rekaman CCTV. Gia Cahya, lama tidak bertemu. Aku merindukanmu. Supervisor Lestari. Tidak. Aku bukan lagi Supervisor Lestari. Berkat dirimu, aku harus warisi bisnis keluarga. Kudengar, kamu mau lihat rekaman CCTV kami. Ya, maaf ya, CCTV kami rusak beberapa hari lalu, jadi tidak bisa membantumu. Kepala toko, Sejak pertama melihatmu, aku tahu kau punya wajah penggoda. Dan sekarang malah mencuri. Benar, berani sekali. Gelang keluarga kami itu harganya 300.000 lebih. Astaga, 300.000 lebih bisa dipenjara belasan tahun, kan? Aku tidak mencuri. Bukan kau yang menentukan, bukti yang bicara. Ada sidik jarimu di gelang ini. Panggil polisi saja, biar mereka yang urus. Hei, apa yang kau lakukan? Apa? Rasakan ini, dasar pencuri. Kau, akan kubunuh kau. Hei, tolong, dia memukulku. Pencuri ini, dia mencuri gelang kami, dia mau menyerangku. Aku tidak mencuri. Itu mereka. Mereka menjebakku. Tangkap dia. Apa ini? Lepaskan aku.
Menjebak? Gelang itu jelas ditemukan. Di dalam tasmu, ada sidik jarimu juga. Masih berani bilang dijebak? Rasakan ini. Pencuri, dasar pencuri. Ah, lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Itu mereka. Mereka menjebakku. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Minggir. Nenek, aku tidak mencuri barang mereka. Nenek tahu. Jangan takut. Nenek akan membelamu. Bagus. Ayo lihat semuanya. Ada komplotannya juga di sini. Diam. Berteriak lagi. Kurobek mulutmu. Ini aku. Aku di mall sekarang. Muncul di hadapanku dalam 5 menit. Mana gelangnya? Biar ku lihat. Gelang ini harganya 300.000 lebih. Ada sidik jarinya juga di sini. Barang seharga puluhan juta. Di depan gia kami, dia bahkan tidak meliriknya. Sampah seharga ratusan ribu ini. Berani-beraninya dipakai memfitnahnya. Siapapun bisa membual. Hei, kalau berani, tunjukkan barang seharga puluhan juta. Pak Wibowo, Anda. Nyonya besar. Tahun lalu, Poli Pelabuhan melelang sebuah gelang giok murni. Harga jualnya 60 juta dolar Hong Kong. Inilah gelangnya. Siapapun bisa membual. Aku juga bisa bilang gelangku bernilai beberapa ratus juta. Tahu apa kamu? Mal ini adalah salah satu aset Nyonya besar. Gelang seharga 60 juta, haruskah Nyonya besar membohongi kalian? Gia, gelang ini nenek berikan padamu. Kemarilah. Nenek, aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Anak baik. Gelang 60 juta. Gia kami bahkan tak meliriknya. Kalian bilang, dia mencuri gelang kalian? Nenek, apa yang nenek lakukan? Katakan. Di depan wanita tua ini, katakan sekali lagi. Bilang kalau Gia kami mencuri gelang kalian. Katakan. Ayo bicara, bukankah tadi kalian sangat lancar bicara? Bukankah kalian bilang akan pulang setelah belanja? Apa yang kalian lakukan? Bukannya kalian bilang mau belanja lalu pulang? Sedang apa kalian di sini? Pak Wira. Kenapa? Ada yang mengganggumu? Tak peduli apa masalahnya, hentikan sampai di sini. Kau pikir kau siapa? Beraninya bicara begitu padaku? Kau, Istri dan anakmu memfitnah Gia mencuri, membuatnya sangat menderita. Kau bilang berhenti, lalu semua selesai? apa maumu? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas berlipat. Mawar Baskoro, kau tega bersekongkol dengan orang luar untuk menindas mama dan adikmu? Nama saya Gia Cahya. Dan lagi, sejak saat kau mengusir aku dan mama dari rumah, aku dan kau tidak punya hubungan lagi. Haha, ternyata dia pria tak tahu diri. Bagaimanapun juga, aku ini papamu. Apa kau benar-benar ingin masalah ini menjadi semakin tidak terkendali? Benar. Gelang itu ditemukan di dalam tasmu, ada sidik jarimu juga. Jika ini diperpanjang, entah siapa yang akan rugi. CCTV toko tidak rusak, rekamannya bisa diperiksa. Bicara apa kau? Kalian berdua, periksa. Tidak boleh, ini toko saya tidak izinkan. Apa kau masih ingin toko ini buka? Kontrak sudah ditandatangani. Jika kalian mengusirku, kalian harus membayarku. Lagi pula, meski tanpa toko ini, keluarga Lestari takkan hancur. Mau lihat CCTV? Mimpi saja. Siapa namamu? Clarissa Lestari. Kenapa? Oh, keluarga Lestari. Beritahu semuanya, aku akan cekal semua bisnis keluarga Lestari. Keluarga Lestari sudah puluhan tahun. Kau pikir bisa main cekal saja? Nyonya besar, mantan ketua Kamar Dagang Provinsi Janggala. Ketua saat ini adalah keponakan kandungnya. Nyonya besar, tolong ampuni saya. Nona Cahya. Tolong bantu bicara. Seret dia keluar sekarang. Nyonya besar, ampuni saya. Nyonya besar, ampuni saya. Nyonya besar. Iya. Kau benar-benar ingin menghancurkan papa? Apa kau pernah jalankan tanggung jawab sebagai ayah? Dulu aku dan mama datang jauh-jauh mencarimu. Tapi kau sudah punya wanita dan anak baru. Kau bahkan mengusir aku dan mama. Apa kau tahu bagaimana hidup kami selama ini? Saat kau dan kekasih gelapmu hidup bahagia bersama anakmu, mama membesarkanku sendirian. Saat kau beri putrimu 300.000 untuk pesta dewasa dan mengirimnya sekolah ke luar negeri, aku sendirian, berjuang keras mencari biaya sekolah. Maafkan aku. Saat mama sakit parah,
Apa aku pernah mencarimu? Apa kau pernah beri aku 1 sen pun? Atas dasar apa kau pikir kata maaf bisa membuatku memaafkanmu? Papa yang salah. Kau bukan merasa bersalah, kau hanya takut. Ingin aku berhenti menuntut? Boleh saja. Katakanlah, Papa akan penuhi semua syaratmu. Aku ingin mereka berdua berlutut minta maaf padaku. Baiklah. Wira, Maaf, maaf. Kedua, ini adalah jimat pemberian mama sebelum wafat. Aku ingin kau melakukan sembah sujud padanya, lalu katakan kau bersalah. Jika tidak mau, lupakan saja. Tunggu, Kalau tidak mau, ya sudah. tunggu. Aku berlutut. Aku salah. Boleh kami pergi? Cepat pergi sana. Nenek, ayo kita pergi juga. Ya, ayo. Nenek, Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. kenapa sungkan pada nenek? Nenek, Ya. itu, gelang itu. Harganya lebih dari 60 juta. Sayang sekali. Hehehe. Gelang itu palsu. Apa? Meskipun palsu, kalau nenek bilang asli, siapa yang berani bilang palsu? Nenek, ayo pergi. Ayo, hahaha. Nenek Gia, kalian sudah kembali. Aduh, aduh. Lihat anak ini, lamban sekali kamu ini. Kenapa malah bengong? Lihat wajah Gia. Ini, siapa yang memukulmu? Sudahlah, tidak perlu. Nenek sudah memberi mereka pelajaran. Maafkan aku, seharusnya aku datang lebih awal. Memangnya kalau datang lebih awal kenapa? Yang memukulku itu ibunya adik kesayanganmu. Aduh, kesal sekali aku. Benar-benar kesal. Kenapa tidak panggil Bintang? Kalau ada dia, nenek tua itu dan Gia si sialan itu tidak akan berani menindas kita. Bintang memang tidak tahu kalau Gia itu mawar, tapi dia sudah menyukai Gia. Kalau ibu memanggilnya, belum tentu dia akan memihak kita. Lagi pula, kalau dia tahu kejadian hari ini, kita berdua akan tamat. Jadi kita dihina begitu saja? Ini salahmu. Kalau bisnismu tidak bangkrut dan berutang banyak, kita tidak akan berakhir di tempat terkutuk kota Janggala ini. Menurutku, kalian hari ini seharusnya tidak menyentuh Gia. Oho, kamu lihat gadis itu punya seorang nenek yang hebat lalu dilirik putra orang terkaya. Kamu mau mengakuinya sebagai putri? Biar ku beritahu, sudah terlambat. Saat dia menyuruhmu berlutut di depan jimat ibunya, dia tidak segan-segan. Tahu apa kamu? Situasi sekarang, Shanti ingin jadi nyonya kaya. Kemungkinannya sangat kecil. Tapi Gia masih bisa. Apa gunanya? Darah lebih kental, meski dia tidak mengakuiku, aku tetap papanya. Kalau dia sukses, aku pasti dapat 1 porsi. Jika aku dapat, kalian juga dapat. Apa bisa? Melihat sikapnya hari ini, dia jelas-jelas ingin putus hubungan denganmu. Mimpi dia. Cih, dia pikir bisa putus begitu saja? Dia anakku. Seumur hidup, aku akan memanfaatkannya. Selama aku tidak tahu malu, utang-utangku, dia harus melunasinya. Sisa hidupku, dia harus menanggungku, juga menanggung keluarga kita. Shanti Baskoro, teman masa kecilku. Saat aku masih kecil, keluarganya pindah. Aku menangis lama sekali. Bertahun-tahun, aku terus mencarinya. Sampai akhirnya, aku menemukannya. Tapi tak disangka, dia berubah jadi orang seperti itu. Aku akan segera memecatnya dari perusahaanku. Tak disangka, saat Shanti Baskoro kecil, ternyata dia punya pengalaman yang mirip denganku. Sampai bertemu denganmu, aku baru tahu apa itu cinta. Tapi sayang, kamu sudah punya pacar. Siapa bilang aku punya pacar? Waktu aku meneleponmu, aku dengar pacarmu memanggilmu. Sayang, Oh, Aduh, jangan mendekat. hari itu yang kamu dengar, itu mereka berdua. Lalu hari itu yang menjemputmu kemarin dan tertawa bersamamu. Itu klien kantor.
Dia memang menyukaiku, tapi sudah aku tolak. Jadi, maksudmu, kamu tidak punya pacar? Tidak ada. Tapi sama sepertimu, aku punya teman masa kecil, kami bahkan berjanji akan menikah saat dewasa. Begitu ya? Aku mengerti. Tapi baru-baru ini, aku kenal seorang. Dia membuatku merasa ternyata tak begitu suka. Orang itu adalah... aku belum selesai bicara. Aduh, bodoh sekali. Aku menelepon begini. Apa terlalu agresif? Aduh. Harus bilang takdir bercanda atau memang tak berjodoh? Salah. Cukup. Mulai. Bos Wijaya, utangmu 50 juta. Mau lari kemana? Bukankah 20 juta? 20 juta. Aku dan anak buahku sudah susah payah mencarimu. Kau tahu tidak? Itu butuh biaya kan? Hah? Uang sebanyak itu. Mana sanggup aku bayar? Kudengar kau punya putri cantik, wajahnya lumayan juga. Haha. Meski tak sebanding 50 juta, tapi untuk ganti rugi sedikit masih boleh lah. Hahaha. Jangan. Bos Wijaya, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Bicara. Aku punya putri sulung. Lebih cantik dari putri bungsu. Dia punya nenek kaya, bahkan putra orang terkaya. Juga menyukainya. Uang segini, bagi dia hanya recehan. Kau ini, Bos Wijaya, coba cari tahu sendiri. Nenek angkatnya itu demi membantunya balas dendam. Gelang 60 juta langsung dihancurkan begitu saja. Benarkah? Iya, benar. Haha. Kalau begitu, ayo jalan. Baik, naik ke mobil. Gia, Hah? kau sedang mencari siapa? Enggak, bukan siapa-siapa. Pembohong? Seseorang. Seharian ini aneh sekali ya. Aku tak tahu maksudmu. Lihat, itu siapa? Cepat jujur padaku. Malas meladeni kamu. Ceritalah, Gia. Kumohon, kalau tidak aku takkan bisa tidur. Kalian siapa? Nona Cahya, ikut kami sekarang. Aku peringatkan kalian, jangan macam-macam. Atau aku lapor polisi. Kalian, hei. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Wah, mau menolong si cantik? Minggir sana. Jangan banyak bicara. Bawa mereka semua. Akan kulawan kau. Tuan muda, nyonya muda. Tuan muda, nyonya muda. Seret mereka keluar. Gia. Seret mereka ke samping. Beri mereka pelajaran. Hei, tunggu. Saya hanya penagih utang. Saya janji ke depannya tidak akan ganggu Nona Cahya lagi. Masalah ini, bagaimana kalau kita akhiri saja? Oke? Menagih utang? Benar. Memang dia. Utangnya 50 juta. Saat saya menagihnya, dia bilang putrinya kenal nenek yang kaya dan ada tuan muda orang terkaya yang menyukainya. Makanya saya cari Nona Cahya. 50 juta ya? Tidak boleh. Jangan beri mereka 1 sen pun. Tidak. Jangan beri mereka 1 sen pun. Gia, aku ini papamu. Sejak kau mengusirku dan mama dari rumah, kita tidak punya hubungan lagi. Bukan hanya soal utang. Bahkan jika kau cacat atau dipukuli sampai mati, aku tidak akan peduli. 50 juta, bermimpilah kau. Kau pikir hubungan kita berakhir? Aku ini papamu. Jika kau tidak bayar utangku, aku akan pakai baju gembel, membawa mangkuk pecah ke depan kantormu, dan mengemis di rumahmu. Biar semua orang tahu kau itu putri durhaka. Apa kau masih manusia? Aku memang bukan manusia. Aku ini binatang. Puas sekarang, aku binatang tua. Kalau kau tidak bayar utangku, kau binatang kecil. Kita hancur bersama, atau beri aku 100 juta, aku akan segera pergi, biar kau jadi nyonya kaya.
Jadi kau ingin aku jadi nyonya kaya? Tapi kemarin aku sudah menolaknya. Aku juga bilang padanya, aku punya sahabat kecil dan punya janji rahasia. Hei, bukankah kau punya nenek cuma 100 juta? Tak banyak. Itu nenek dia juga. Neneknya mengira aku hamil. Anaknya. Makanya, dia baik. Kau, kenapa kau bodoh sekali? Dia putra orang terkaya, kesempatan bagus jadi nyonya kaya begini, kau lepaskan saja. Itu lebih baik daripada ditempeli sampah sepertimu. Menantu teladan, jangan dengar omong kosong dia. Aku ini papanya. Urusan nikah, titah orang tua, aku menjodohkannya denganmu. Kau cukup beri aku 100 juta mahar saja. Jika kau berani beri, aku akan membencimu selamanya. Jika 100 juta kemahalan, 90 juta, 80 juta, 70 juta, 50 juta, 50 juta, tak bisa kurang lagi. Persetan denganmu. Seret dia keluar, buang sejauh mungkin. Kau juga pergi. Jika berani mengganggunya lagi, akan kuhabisi kau. Baik. Kenapa? Tuan Muda Pradipta tetap di sini? Mau lanjut menertawakanku? Aku. Apa kamu masih menyukainya? Aku sudah tidak penting lagi. Ayo kita pergi. Apa? Kamu dipecat dari kantor? Gawat, Bintang Pradipta tahu kalau aku menjebak Gia Cahya. Aduh, ini semua kualat. Cepat segera kemasi barang dan tinggalkan kota Janggala. Cepat sialan. Mau kemana setelah dari kota Janggala, Bos Wijaya? Wah. Bagus, Wira Baskoro, Wira. Kedua putrimu ini ternyata sangat cantik. Hahaha. Bos Wijaya, beri saya 2 hari. Pasti saya bayar. Bayar apanya? Putri sulungmu itu. Kalau dia mau tebal muka, memohon pada anak orang kaya itu, mungkin saja bisa. Sekarang kau malah omong kosong apa? Bawa mereka semua. Tidak. Bos Wijaya, putriku lulusan Harvard. Jika dia mau berkorban, uang ini cepat terkumpul. Lulusan Harvard, iya. Beberapa bos suka yang seperti itu. Tidak. Anda tidak bisa begini. Bos Wijaya, jangan begini. Aku mohon padamu, tolong jangan begini. Wira Baskoro, tak sentuh putrimu pun boleh. Tapi utangmu itu harus kau bayar sendiri. Organ dalammu, matamu, darahmu, kulitmu, sumsum tulangmu. Semuanya bisa jadi uang. Tidak. Shanti. Pak. Wira Baskoro. Shanti itu putri kita. Bos Wijaya orang hebat. Shanti bersamanya itu bagus. Jangan banyak bacot. Bawa dia. Selamatkan aku. Mama? Jangan sentuh putriku. Menyingkir. Pergi. Lepaskan aku. Akan kubunuh kalian. Gia itu gadis yang baik. Kenapa kamu tidak menghargainya? Sesuatu terjadi di kediaman Baskoro. Apa yang terjadi? Penagih utang itu mengikuti Wira Baskoro ke rumahnya. Dia ingin Shanti jadi jaminan. Ibu Shanti, demi melindunginya, akhirnya menggunakan pisau. Penagih utang dan Wira Baskoro tewas seketika. Ibu Shanti pun jadi gila. Wira Baskoro juga tewas. Katanya itu karena Wira membiarkan Shanti dibawa. Makanya dia. Bintang, kamu cepatlah pergi. Lihat apa yang bisa dibantu. Bantulah sebisa mungkin. Cepat pergi. Baik. Kamu mau pergi? Iya. Bisa jangan pergi? Tidak bisa. Wira Baskoro meninggal. Apa katamu? Orang-orang itu mendatangi rumah mereka, ingin Shanti Baskoro bayar utang. Wira setuju, Mama Shanti, demi melindunginya, menyerang dengan pisau. 2 tewas 2 luka. Jangan pergi, sahabat kecilmu itu, dia tidak datang? Aku belum menemukannya. Kalau begitu, bisa berhenti mencarinya? Aku tidak pantas untukmu. Situasi keluargaku, kamu sudah lihat sendiri. Meskipun Wira sudah tiada, antara aku dan kamu, ada tembok yang tebal. Kita berdua bersama, tidak akan bahagia? Nenekku menyukaimu. Pa, menyukaimu. Mama menyukaimu. Aku juga menyukaimu.
Mungkin sejak pertama kali bertemu, aku sudah menyukaimu. Mama, Kak Damai, apa yang harus kulakukan? Papa, aku mau ganti nama. Damai Pradipta terlalu biasa. Aku mau dipanggil Bintang. Bersinar seperti bintang di langit. Ternyata itu kamu.